Halo, welcome back to this channel. Nah, di tengah persiapan seleksi administrasi yang sangat riuh ini, aku akan bahas sedikit tentang seleksi administrasi khusus untuk S1 Kebidanan dan Profesi Kebidanan pada lamaran formasi bidan ahli pertama. Jadi kalau untuk kita yang tamatan D4, S1, profesi itu kita masih sama ya, bidan ahli pertama dengan golongan 3A. Kenapa nggak 3B? Nurse 3B, APT 3B gitu ya. Kenapa kita nggak 3B? Karena mungkin memang belum ada penyetaraan dalam hal profesi, makanya kita masih masuk golongan 3A di bidan ahli pertama. Nah, ini juga mungkin yang mengakibatkan kebingungan. Kalau udah jelas, formasinya untuk 3B, ya jelas pasti diminta profesi gitu ya. Tapi kalau untuk 3A ini teman-teman sering bingung, uploadnya ijazah S1 atau ijazah, sertifikat profesinya gitu. Nah, kebetulan, karena aku lulusan D4, aku tidak mengetahui pasti tentang ini, aku bertanya ke salah satu teman seangkatan yang lulus pada seleksi sebelumnya, dan mereka mengatakan bahwa untuk upload ijazah itu yang diupload adalah kedua-duanya. Jadi digabungin ijazah S1 dan ijazah profesinya. Dan menurut aku ini adalah cara yang paling safe ya, sama dengan akreditasi. Dulu ketika tahunku akreditasi itu cukup membingungkan, ini prodi atau university yang kita masukin gitu ya. Dan karena berbagai pertimbangan aku masukin dua-duanya. Aku lampirin dua-duanya di hard file dan alhamdulillahnya lulus gitu. Dibandingkan kurang, menurut aku nggak apa-apa kita tambah gitu. Karena tuh nanti bakalan dibuang juga oleh verifikator kalau misalnya memang, bukan itu yang diinginkan. Nah, untuk ijazah dan profesi sama halnya seperti itu, akan lebih baik lagi jika teman-teman menghubungi BKPSDM setempat atau, kementerian setempat, CS-nya gitu ya. Tanyain dulu ini yang di-upload S1 atau yang sertifikat profesi. Biasanya mereka akan sangat bantu, itu akan lebih, bagus lagi karena memang yang kita masukin benar-benar yang mereka minta dan ada bukti, pertanggungjawaban dari CS BKN-nya nanti ketika kita memang mengalami kesalahan-kesalahan gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa dihubungi, karena memang sekarang lagi hektik banget, banyak yang menghubungi mereka, mungkin aku juga lihat, komentar dari teman-teman udah menghubungi CS terus nggak ada respon gitu ya. Kita maklumi ya, karena ini udah deket banget, udah H-3 malah sekarang. Jadi makanya harus, bersabar untuk menanti balasan dari CS-nya. Jadi kalau misalnya opsi kedua ini nggak dibales, barulah kita masukin dua-duanya, yang S1 dan profesi. Karena terbukti teman seangkatan aku sampai sekarang udah dinas 2 tahun juga, udah lulus dengan syarat yang dimasukkan tersebut. Nah, untuk nomor ijazahnya bagaimana? Kebetulan ada yang nanya lewat DM seperti itu dan aku nggak mengetahui jawabannya, tapi untuk membantu teman-teman, aku coba untuk tanyakan kepada teman-teman yang lulus. Nah, nomor ijazah yang mereka masukin itu adalah nomor ijazah profesi, bukan nomor ijazah, S1-nya, terutama untuk formasi-formasi yang memang diminta profesi kebidanan gitu ya. Jadi dimasukkan itu. Mereka sempat ada kebingungan juga dulu karena memang nggak bisa dilacak di Kemendikbud ya kalau nggak salah ya. Tapi alhamdulillahnya memang sesuai dengan nomor ijazah mereka dan ya itu lulus. Mungkin teman-teman bisa lihat di bagian bawah sertifikat teman-teman itu ada keterangan sertifikat ini, diberlakukannya sama seperti ijazah gitu ya, jadi seperti itu. Nah, kesimpulannya untuk upload file ijazah dan S1 dan profesi itu dua-duanya. Kemudian untuk nomor ijazah itu mengikuti formasi, kalau profesi ya profesi, tapi kalau S1 ya berarti cukup dengan ijazah S1, oke? Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, aku mohon silakan tinggalkan komen di YouTube aja. Karena kalau melalui DM itu sering masuk ke permintaan dan, jarang sekali bisa tercek karena aku juga jarang sekali untuk bisa mengecek pesan di sana. Aku lebih aktif di YouTube untuk masalah CPNS ini. Silakan tinggalkan komentar di bawah, kalau ada pertanyaan yang bisa dibantu, insya Allah akan dibantu. Terima kasih.